Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Maulana Baraki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Miftahul. Perkenalkan, nama saya Randi Andika Putra. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil studi kasus kami yang berjudul Analisis Beban Kerja Fisiologis pada Pekerja Industri Megah Kuih Khas Aceh. Latar belakang: ergonomika merupakan ilmu yang berfokus pada penyesuaian antara pekerja, peralatan, dan lingkungan kerja dengan kemampuan serta keterbatasan manusia. Dalam dunia kerja modern, ergonomika menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja, kenyamanan, serta keselamatan dan kesihatan pekerja. Penelitian ini dilakukan pada industri Megah Kuih Khas Aceh, sebuah usaha produksi makanan tradisional yang mengandalkan proses kerja manual dalam hampir seluruh tahap produksinya, mulai dari pengolahan bahan, pencetakan, hingga pengemasan. Tinjauan pustaka. Pertama, ergonomi dan kesehatan kerja. Ergonomi adalah ilmu yang berfokus pada penyesuaian antara pekerja, peralatan, dan lingkungan kerja dengan kemampuan serta keterbatasan manusia. Tujuannya adalah menciptakan sistem kerja yang aman, nyaman, dan efisien guna meningkatkan produktivitas kerja, kesehatan pekerja. Menurut Sumakmud 2017, penerapan ergonomi dalam lingkungan kerja sangat penting untuk mencegah gangguan muskuloskeletal, kelelahan fisik, hingga kecelakaan kerja. Hal ini sejalan dengan konsep higien perusahaan dan kesehatan kerja Hipercare yang menekankan pencegahan penyakit akibat kerja. Yang kedua adalah beban kerja fisiologis. Beban kerja fisiologis dapat diukur melalui variabel seperti denyut nadi, konsumsi energi, dan skala persepsi kelelahan seperti Born RPA. Perhitungan konsumsi energi berdasarkan denyut jantung seperti rumus dari Carvin et al. 2006 menjadi salah satu indikator untuk menilai intensitas aktivitas fisik. Ketiga, evaluasi kelelahan dan risiko ergonomis. Untuk menilai kelelahan dan keluhan fisik, pendekatan seperti skala Born RPA 6-20 dan NBM Nordic Body Map digunakan. Metode ini membantu mengidentifikasi bagian tubuh yang mengalami tekanan dan nyeri akibat aktivitas kerja yang tidak ergonomis. Tarwaka dan Sudiajeng 2004. 4. Analisis postur kerja. Salah satu alat analisis postur kerja yang digunakan adalah metode REBA, yang membantu menilai risiko cedera akibat postur kerja yang tidak tepat. Skor REBA memberikan interpretasi tingkat risiko dari rendah hingga sangat tinggi yang menjadi dasar intervensi ergonomis. 5. Standar dan regulasi. Penelitian ini mengacu pada 1. SNI, Standar Nasional Indonesia, misalnya untuk pencahayaan dan kebisingan kerja. 2. ISO 6385, prinsip ergonomi dalam desain sistem kerja. 3. Permenaker, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, termasuk batas toleransi kebisingan dan beban kerja fisik. Tujuan penelitian: yang pertama adalah menganalisis beban kerja fisiologis yang dialami pekerja industri Megah Kuih Khas Aceh. 2. Mengevaluasi kondisi postur kerja dan lingkungan kerja berdasarkan prinsip-prinsip ergonomika. 3. Mengidentifikasi risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat praktik kerja yang tidak ergonomis. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi para pekerja. Metodologi penelitian ada 4. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif observasional, yaitu menggambarkan situasi atau kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini dilakukan secara langsung di industri Megah Kuih di Aceh.
Metode yang digunakan adalah gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan fokus pada pengamatan dan evaluasi kondisi kerja berdasarkan prinsip-prinsip ergonomi. 2. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. 1. Observasi langsung, mengamati aktivitas kerja, postur tubuh, alat kerja dan kondisi lingkungan secara langsung di lokasi. 2. Pengukuran, mengukur kondisi fisik lingkungan dan aktivitas kerja dengan alat ukur. 3. Wawancara, bertanya langsung kepada pekerja dan pengelola tentang keluhan fisik, kebiasaan kerja serta pandangan mereka terhadap kondisi kerja. 4. Studi literatur, membaca teori dan standar ergonomi dari buku, jurnal, dan peraturan resmi. 3. Alat ukur yang digunakan. Untuk mendukung pengumpulan data, digunakan beberapa alat ukur seperti meteran untuk mengukur dimensi ruang kerja dan postur tubuh. 2. Luxmeter untuk mengukur tingkat pencahayaan. 3. Sound level meter untuk mengukur tingkat kebisingan. 4. Stopwatch untuk mencatat waktu aktivitas kerja. 5. Timbangan atau manual test untuk mengukur berat beban kerja. Terakhir, lembar observasi dan checklist untuk mencatat data seperti postur alat dan kondisi kerja lainnya. Yang keempat, itu standar acuan. Penelitian ini menggunakan standar sebagai panduan dalam analisis. Yang pertama, SNI, Standar Nasional Indonesia tentang pencahayaan, suhu, kebisingan dan beban kerja. 2. ISO 6385, prinsip ergonomi dalam perancangan sistem kerja. 3. Permenaker, tentang keselamatan dan kesihatan kerja atau K3. Yang keempat, referensi ilmiah seperti Granjian 1993 dan literatur ergonomi klasik lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Maulana, yaitu saya akan menjelaskan yaitu pembahasan. Pembahasan di sini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi kerja dari sisi ergonomi pada industri kue tradisional megah. Fokus utamanya adalah beban kerja fisiologis, postur kerja, lingkungan kerja, dan potensi risiko kesehatan kerja. Yang pertama yaitu beban kerja fisiologis, yang mana aktivitas kerja dominan melibatkan kerja manual, baik statis, yaitu duduk lama atau mengaduk, maupun dinamis. Dinamis itu seperti mengangkat bahan dan berjalan. Estimasi konsumsi energi dan penilaian NBM menunjukkan tingkat kelelahan tinggi, menandakan beban fisiologis yang tidak seimbang dengan kemampuan tubuh bekerja. Yang kedua yaitu postur dan lingkungan kerja. Di sini banyak postur kerja yang tidak ergonomis seperti duduk terlalu rendah, membungkuk saat mengaduk, atau berdiri lama tanpa alat bantu. Dan lingkungan kerja juga dinilai kurang mendukung dengan pencahayaan di bawah standar, tingkat kebisingan yang tinggi, dan kontrol peralatan yang tidak efisien. Yang ketiga, risiko kesehatan. Potensi masalah kesehatan yang teridentifikasi meliputi yaitu cedera otot dan rangka, kelelahan kronis, dan risiko kesalahan kerja karena label bahan tidak kontras atau alat tidak ergonomis. Yang keempat, rekomendasi perbaikan. Di sini mendesain ulang meja dan kursi kerja sesuai tinggi rata-rata pekerja, dan meningkatkan pencahayaan, mengurangi kebisingan dan memperbaiki penempatan kontrol alat, menambahkan alat bantu angkat dan menambah waktu istirahat agar sesuai badan kerja sedang berat, dan memberi pelatihan ergonomi dasar kepada pekerja agar tidak menyadari pentingnya postur kerja yang baik. Kesimpulannya, pekerja di industri lembaga menghadapi beban kerja fisiologis yang berat akibat desain kerja yang kurang ergonomis dan kondisi lingkungan kerja yang tidak ideal. Jika dibiarkan, hal ini akan berdampak pada penurunan
produktivitas, meningkatnya risiko cedera dan masalah kesehatan jangka panjang, perbaikan pada desain tempat kerja, alat bantu, serta manajemen kerja yang mempertimbangkan aspek ergonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan efisien kerja.